Tapi pun jumpa lagi dengan Nasrian Channel. Kita sekarang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, akan menjumpai satu unit kegiatan yang dirintis oleh di bidang jamur ya. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Mas Mas Iyang Iyang. kalau saya dari Iya, benar. Nyanyo. Apa nama Jamur ini? crispy Jamur Nyanyo. crispy Nyanyo. Oh, iya. Oke. Silakan. Iya, iya. Ah, Ini luar biasa ini Mas Ian ini. benar. Ini siap. Jamurnya jamur apa ya? Jamurnya jamur tiram. Oh, jamur tiram. Bahan dasarnya dari jamur Iya, iya. tiram. Ini udah berapa lama ini? Kalau aku udah setahun setengah. Oh, setahun setengah ini ya. 10 tahun yang lewat lah ya jamur ini mulai rame di Lampung. Iya. Crispy dulu ya. Benar. Ini baru tapi ini baru ya. Kalau ini kita baru, produk baru. Kalau sebelumnya Mas Ian ini apa ini ya kegiatannya? Aku sebelumnya memang basically dari percetakan. Oh, Ada kegiatan ikut kakak jadi admin di Kaplingan punya kakak. oh, dengan ini apa perumahan? Properti Mas Ian ini ya bahasa ininya ya wirausaha itu ya itulah ya, memberi solusi terhadap satu kondisi ya. Bukan sekedar cari untung apa dulu gitu ya, tapi bagaimana membantu petani keluar dari masalah harga yang fluktuatif, muncullah itu membuat produk ya. Ya, betul. Betul. Nah, kalau kaldu jamur ini untuk apa ini? Untuk bumbu masakan. Oh, Jadi kan memang sekarang lagi banyak tuh. Ya, Maksudnya lagi mulai banyak yang menggunakan kaldu berbahan dari jamur, kaldu Iya, jamur. iya. Gitu. Alhamdulillah kemarin juga aku dapat apresiasi dari Pemprov untuk kaldu jamur ini juara 3 dari pemerintah provinsi, dari Pemprov. iya. Ya alhamdulillah. Iya, memang ini luar biasa ini apa idenya nih? Oh, jadi ada crispy, Ada kerupuk, ada kaldu ya. Kaldu jamur. Kita langsung lihat cara produksinya di Ya. atas. Oh, ini kerupuk ya. Nah, kalau untuk buat kerupuk tahapannya apa ini? Yang pasti jamur cuci bersih. Nah, setelah dicuci, habis itu kita langsung blender. Karena kita kita blender. Setelah itu kita campur bahan tambahan. Oh, itu yang apa yang formula Bahan bahasa campurannya. Umum sih, cuma sagu. Ini ada berapa karyawan nih? Ada Baru 3. Baru 3 semuanya ya? Iya, 3. Mbak siapa namanya, Mbak? Puput. Puput. Mas, Bagus. udah berapa lama di sini? Apa sejak awal? Kalau yang sejak awal. sejak awal. Oh, jadi nanti setelah dicampur ini tadi, oh ini udah ini hasilnya ya? Ini udah Belum, campur? ini masih baru di Oh, baru blenderan ini jamur. Ya, habis itu nanti diolah, campur bahan. Habis itu dimasukin ke wadah. Ada Pencetakan maksudnya. ada Oh, wadah cetakannya. Habis itu dikukus. Setelah dikukus didinginkan. Setelah didinginkan dulu udah kering baru kita buka tutupnya, baru dipotong-potong, baru dijemur. Oh, jadi dia apa kayak ini apa? Seperti lonjong. Ya, kayak apa kalau pempek ini lenjer. lenjer. Ya, Gitu ya? kurang lebih seperti Oh. itu. Kalau untuk kerupuk Dikeringkan dulu baru diiris-iris baru Iya, dijemur ya? baru dijemur. Berapa lama itu jemuran? penjemuran kalau kita saat ini sih karena belum ada open, masih pakai matahari. Jadi berapa lama itu? Kurang lebih 4 hari 5 harian sih Untuk penjemurannya? tergantung cuaca lah. Iya, iya. Kalau yang Kalau yang crispy gimana? Kalau yang crispy sama jamur dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita keringkan pakai alat Oh, aku. spin. Ini bukan apa? Spin. Spinner. Oh, iya. Dikeringkan. Habis itu setelah dikeringkan, baru kita kasih bumbu untuk biar dia tambah crispy. Keringkannya di spinner ini kan? Pakai spinner. Oh, dicuci biasa? Cuci bersih, pakai spinner, habis itu kering, baru kita campur bumbu lagi. Oh, cara bumbu. Untuk dia biar lebih crispy. Iya, iya. Baru digoreng. Di dalam jamur itu kan banyak kandungan airnya. Oh, jadi. Makanya kita vakum biar supaya dia kering, biar crispy, biar lebih awet alasan. Nah, yang satu lagi tadi apa tadi?
kaldu, Nah, untuk yang kaldu jamur. Kalau prosesnya gimana? kalau kaldu jamur sih sebenarnya kan kita turunan. Jadi ketika kita jamur dibersihkan, itu kan ada cangkangnya, yang nggak bisa kita proses. Ya inilah. Tuh, ya ini dia akar-akar sama jamur-jamur yang kecil kan nggak bisa kita proses nih. Kalau dimasukin situ jadi kecil-kecil, jadi nggak maksimal. Apa yang ininya ini apa? Yang nggak bisa digoreng lah. Sama ininya apa? Tangkainya apa intinya itu ya? Batangnya istilahnya. Ya. Habis itu kita keringkan. Masih manual. Oh, pakai manual kita jemur matahari. Kita jemur. Setelah dia kering baru. Oh, ini yang keringnya. Iya. Oh, ini yang bahan baku. Ini bahan baku. Untuk ini apa kaldu ya? Nah, yang kita ambil ini semuanya dia. Ini kaldu. semua. Oh, ya ini bunga-bunga ini ya. Ya, dia kan ini kan daunnya. Iya. Ini batang ke bawahnya. Jadi setelah ini digiling. Digiling apa di blender gitu? Tetap digiling. Setelah digiling kita sangrai lagi, campur ada tambahan rempah-rempah aja untuk lebih berasa aja sih. Ya ini apa kaldunya ya? Ya ini kaldu yang sudah kita proses tadi. Nah ini kaldunya. Jadi murni sangrai ya? Iya. Berapa lama nyangrai ini? Sangrainya sebentar sih, hanya untuk dia mengenalkan kadar airnya aja. Iya. Jadi mempatenkan jadi biar lebih kering. Ini satu ini kalau botol ini berapa ini banyak ini? Kalau botol ini 80 gram. Harganya? Kalau harga dari kita 10.000. Kalau yang ini? Kalau yang ini 8.000. Ini 65 gram. 65 gram. Ini pesan saset. Oh ini udah ada alat mesin ini? Ya kita pakai sealer. Oh udah ada ya? Untuk memasak. Produk yang luar biasa. Pantesan tadi dia dapat penghargaan dari provinsi tadi ya? Ya alhamdulillah. Perindak. Ya. Perindak. Nah ini gimana tadi? Yang untuk crispy yang mana? Kalau untuk crispy dari daun ini ya? sama ambil di ujung pangkal batangnya. Iya. Untuk crispy. Setelah itu akarnya sama batang sebelah. Oh ini. Nah, ini. Oh jadi ini ya? Ya. Jadi apa ya sebenarnya ini kalau tidak buat kaldu jadi limbah ini kan? Iya, dibuang kan ya? Karena kalau kita masak juga nanti dia matangnya tidak merata. Ya ini karena ya dia lebih keras ya dan ini. Ya, nah tapi ini akhirnya tetap bermanfaat karena diproduksi menjadi kaldu. Ini Bang Ian ini idenya luar biasa ya. Artinya beliau beranjak dari keprihatinan dari bukan sekedar apa ya mau cari untung sendiri, justru bermula dari keprihatinan beliau terhadap harga jamur yang fluktuatif ya. Nah persoalan kita khususnya di Lampung ini memang kita petani itu rata-rata produsen barang-barang primer. Nah padahal nilai tambahnya rendah gitu kan. Justru pada hilirisasi dengan olahan inilah nilai tambah produk-produk pertanian kita menjadi tinggi. Nah saya pikir Lampung yang struktur ekonominya masih pertanian, banyak potensi alam yang bisa kita dorong dari hilirisasinya. Nah hilirisasi inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari pemerintah, organisasi-organisasi dunia usaha, dan masyarakat kita pancing untuk membangun kreativitas membuat olahan. Dan ini juga yang membuat identitas daerah gitu kan. Nah ini bagaimana produk-produk ini menjadi ikonnya daerah gitu kan ya. Misalnya seperti keripik pisang ya udah merek Lampung gitu ya. Udah terkenal di mana-mana gitu kan. Kopi juga gitu ya. Jadi tidak jual petani kopi mungkin ya, atau kopi tidak lagi di keluar Lampung ini dalam bentuk kopi biji saja, tapi udah dalam bentuk olahan yang lain, kopi bubuk dan lain-lain. Nah, ini Mas Ian ini juga punya pandangan yang jauh ke depan ini. Beliau di dalam produksi jamurnya ini kan itu harusnya apa ya, akar ataupun batangnya itu bisa menjadi limbah. Kan itu ya, jadi limbah. Tapi justru diproduktifkan kembali menjadi kaldu jamur ya. Karena artinya apa? Sini optimalisasi ya dari bahan baku itu dipikirkan. Harapannya juga kepada
teman-teman yang UMKM yang lain di dalam produksinya diupayakan ya seminimal mungkin ya, zero waste ya. Zero waste istilahnya ya, semangat sustainability ini, semangat yang sekarang tengah digencarkan secara global ya. Sustainability, keberlanjutan itu ya no waste, tidak ada sampah, karena salah satu masalah kita ini termasuk utamanya di perkotaan ya sampah. Nah ini dengan demikian meminimalkan sampah, jadi selain dia produktif, dampak sampahnya juga hilang. Apa inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana membangun usaha dan bagaimana juga punya kepedulian ya, pada lingkungan. Jadi usaha itu dimulai dari apa yang ada di lingkungan kita dan apa problem-problem. Nah, penyelesaian masalahnya ternyata menimbulkan peluang ekonomi. Ini luar biasa Mas ini. Saksikan terus Srian Channel untuk mendapatkan inspirasi dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari liputan-liputan yang kita sajikan.